Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Budi Salman. Saya mahasiswa dari Pendidikan Teknik Elektro Stambuk 2019. Nah, dalam video kali ini saya akan membuat video untuk memvalidasi atau memvalidkan sebuah trainer yang telah saya buat sebelumnya, sehingga nanti trainer ini layak atau tidak digunakan untuk penelitian saya. Nah, di sini saya membuat sebuah trainer yang namanya trainer filter analog. Trainer filter analog ini ditujukan untuk siswa SMK kelas 11 pada mata pelajaran penerapan rangkaian elektronika, khusus pada submateri mengenai sebuah filter. Nah, di sini sebelum saya membuat angka kerjanya, di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen-komponen yang saya gunakan untuk membuat suatu trainer filter analog ini. Yang pertama, di sini saya menggunakan sebuah adaptor ya, adaptor di bawah sini. Ada di bawah sini adaptor untuk suplai tegangan untuk trainer. Kemudian di sini saya menggunakan dua komponen yang namanya step down. Ada dua komponen di sini, step down untuk power supply untuk menurunkan tegangan dari yang tadinya sekian menjadi 15 volt untuk power supply ke board filter. Kemudian untuk komponen step down yang kedua ada untuk supply 12 volt untuk audio frekuensi generator. Nah, di sini namanya itu adalah audio frekuensi generator. Di sini berfungsi untuk membangkitkan suatu gelombang, di antaranya adalah square atau gelombang kotak, kemudian ada sin atau gelombang sinusoida, kemudian ada tri atau gelombang segitiga. Nah, di sini ada bagian-bagian, di sini ada course, define, ampere. Nah, di sini fungsinya ini untuk menghaluskan frekuensinya, kemudian ampernya untuk menaikkan ampernya. Nah, kemudian di sini ada yang hijau-hijau ini atau jumper. Di sini fungsi jumper yang pertama adalah untuk kita gunakan frekuensi yang akan kita gunakan untuk keluaran dari audio frekuensi generator. Di sini ada 1 sampai 10 Hz, kemudian 10 sampai 100 Hz, kemudian 100 sampai 3 Hz. Kemudian di sini yang paling tinggi adalah 65K sampai 1 MHz. Di sini tergantung selera kita, tergantung mana yang mau kita gunakan nantinya. Kemudian di sini ada jumper yang kedua yaitu sin tri. Di sini berfungsi untuk membuat keluaran dari audio frekuensi generator ini mau tri atau sin, atau mau gelombang segitiga atau gelombang sinus. Kemudian di sini ada LCD untuk menampilkan frekuensi yang dihasilkan dari audio frekuensi generator ini. Kemudian di sini ada Arduino untuk program dari LCD ini. Nah, kemudian di sini ada bagian board filter. Nah, board filter ini merupakan untuk komponen memfilter frekuensi kita nanti ya. Ada 3 board di sini. Ada high pass filter, low pass filter, kemudian band pass filter. Di sini high pass filter ini fungsinya untuk meredam atau melewatkan frekuensi tinggi, kemudian frekuensi rendah akan dibuang. Kemudian di sini ada low pass filter untuk meneruskan frekuensi rendah, kemudian membuang frekuensi tinggi. Di sini ada buat yang terakhir ada band pass filter. Di sini fungsinya antara kedua ini digabungkan menjadi band pass filter. Dia bisa low, bisa high. Nah, itulah tadi mengenai bagian-bagian atau komponen-komponen dari trainer filter analog yang saya buat. Nah, di sini langkah selanjutnya adalah kita uji coba apakah rangkaian yang telah dibuat dapat berfungsi atau enggak. Yang pertama, kita butuhkan alat-alatnya. Yang pertama itu adalah sumber tegangan ya dari PLN, kemudian ada osiloskop untuk
berfungsi untuk melihat gelombang yang dihasilkan dari output dari frekuensi generator sama board filter nanti. Kemudian ada Dickmann jumper di sini untuk menghubungkan tiap komponen nantinya yang akan kita gunakan. Baik, itu tadi alat-alat yang kita butuhkan dalam uji coba trainer filter analog. Oh ya, ada satu lagi. Ini ada multimeter analog, multimeter digital. Di sini kita fungsikan untuk mengukur frekuensi ya yang dihasilkan dari frekuensi generator berapa nantinya supaya lebih akurat lagi. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita uji coba trainer filter analog ini. Apakah dapat berfungsi ya, seperti yang kita harapkan atau tidak. Nah, langkah pertama adalah di sini samping ada tombol power on off untuk mensuplai tegangan ke step down-nya. Kemudian kita hidupkan. Nah, lampu indikator dari step down akan menyala. Nah, langkah selanjutnya adalah kita hubungkan Arduino ke charger atau ke adaptor 5 volt untuk suplai tegangan ke LCD. Nah, ketika dia sudah mendapat suplai tegangan, dia akan menyala. Nah, selanjutnya kita akan menguji coba sesuai yang telah ada di job sheet atau yang ada di buku panduan. Yang pertama kita akan menguji coba yang namanya high pass filter ya. High pass filter. Kita ambil, kita letakkan di sini. Di job area board filter kita letakkan. Kemudian kita ambil kabel-kabel jumper Dickmann tadi. Kemudian langkah pertama kita hubungkan ya. Kita kasih tegangan ke board filternya itu sekitar 15 volt. Kita ambil dari power supply-nya. Kemudian kita hubungkan positif 15 volt masuk ke positif board filter. Kemudian min 15 volt kita masukkan ke board filter. Nah, apabila sudah masuk tegangan maka lampu indikator pada board akan menyala. Kemudian langkah selanjutnya kita masukkan frekuensinya yang dihasilkan dari audio frekuensi generator ke boardnya. Kita hubungkan ground ke ground board. Kemudian kita hubungkan. Di sini kita akan uji coba yang pertama mengenai gelombang square ya, gelombang kotak pada frekuensi 100 sampai 3 kHz. Kita masukkan. Nah, kemudian kita masukkan ke LCD ya, frekuensinya. Nah, untuk LCD akan membaca frekuensi yang dihasilkan dari audio frekuensi generator. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan menghubungkan output frekuensi ini ke osiloskop yang ada di sini. Nah, di sini caranya adalah kita akan hubungkan ya osiloskop ke output board filter. Kemudian di sini CH1-nya akan kita hubungkan ke output audio frekuensi generator. Kemudian CH2-nya kita akan hubungkan ke keluaran board filter. Nah, di sini caranya kita hubungkan dulu kemari. Kemudian groundnya kita hubungkan. Nah, di sini ini merupakan kabel keluaran dari audio frekuensi generator ya. Kita
hubungkan ke CH1, kita akan menampilkan gelombang dari keluaran audio frekuensi generator. Kita hubungkan. Kemudian negatifnya kita hubungkan. Nah, maka tampilan di osiloskop akan terbaca gelombang square atau gelombang kotak ya. Gelombang kotak. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita hubungkan CH2 dari osiloskop ke keluaran board printer. Sini akan kita hubungkan. Nah, maka akan tampilan di osiloskop gelombangnya. Baik. Di sini kita kembali mengulas lagi ya. Di sini kan tadi fungsi high pass filter adalah membuang frekuensi tingginya atau meneruskan frekuensi tinggi kemudian membuang frekuensi rendahnya. Di sini nampak perbedaan dari bentuk gelombangnya ya. Di sini kotak, di sini dia naik kemudian turun. Nah, di sini dari audio frekuensi generator kita bisa mengatur juga mau besar, mau menghaluskan frekuensinya. Bisa kita atur ya. Nah, ini frekuensi dari 100 Hz sampai 3 kHz. Kita coba lihat frekuensi di osiloskop berapa terbaca. Saya akan lihat biar nampak gelombangnya. Kita klik di sini ya. Kita akan lihat gelombangnya atau frekuensinya. Di sini frekuensi yang terbaca pada osiloskop yaitu 523,6 Hz. Nah, coba kita atur dari audio frekuensi generator ke 10 sampai 100 Hz ya. Gimana bentuk gelombangnya? Kita copot jumpernya. Kemudian kita masukkan ke 10 sampai 100 Hz. Gimana bentuk gelombangnya? Ini, kemudian kita kembali lagi ke osiloskopnya, kita lihat di osiloskop tampilannya. Ya, dia untuk 10 sampai 100 Hz maka akan terbaca tampilan kurang nampak ya pembacaannya. Berarti dia untuk pembacaan efisiensinya di 100 sampai 3 kHz. Kemudian kita lihat frekuensinya berapa. Di sini frekuensinya adalah 9,23 Hz. Nah, di sini kita akan ukur ya berapa frekuensi yang keluar dari audio frekuensi generator menggunakan multimeter digital. Kita akan ukur berapa frekuensinya, apakah benar yang terbaca di osiloskop sesuai sama yang dikeluarkan dari audio frekuensi generator. Kemudian kita akan lihat ya, kebaca di multimeter digital 19,13. Nah, sedangkan di
di apa osiloskop terbaca 19,23 Hz. Ya, sedikit perbedaan ya. Nah, itu tadi itu percobaan high pass filter pada gelombang square ya atau gelombang kotak. Nah, di sini kita akan selanjutnya akan menguji high pass filter pada gelombang sinus ya, gelombang sinus. Nah, di sini seperti cara yang pertama tadi, di sini kita hubungkan ya. Ini jumpernya ke sin, maka keluaran audio frekuensi generatornya adalah sinus. Nah, kita di sini kita copot, kemudian kita hubungkan ke sinus. Nah, di sini kita cek di mana gelombangnya. Nah, ini merupakan keluaran dari ini merupakan gelombang sinus ya. Kebaca ini output dari frekuensi generator, ini board dari filter. Nah, ini untuk menampilkan gelombang sinus ya. Kemudian untuk menampilkan gelombang segitiga, langkahnya sama, kita buka jumpernya, kita hubungkan ke sini, ada bacaannya tiri ya, triangular atau gelombang kotak. Di sini kita hubungkan, kemudian di sini kita copot, kita hubungkan ke output dari frekuensi generator tri atau gelombang segitiga. Nah, di sini bisa kita lihat di osiloskop bagaimana bentuk gelombangnya. Yang kuning merupakan gelombang segitiga keluaran dari audio frekuensi generator, kemudian yang biru keluaran dari board high pass filter. Nah, ini dia tadi dicoba dari rangkaian atau dari board high pass filter ya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan uji coba pada board low pass filter ya. Kita copot. Nah, kita ambil board low pass filter. Kemudian yang pertama kita akan uji coba pada gelombang square atau gelombang kotak. Kita hubungkan, langkahnya hampir sama kayak kita uji coba high pass filter. Kita hubungkan tegangan 15 volt ke boardnya, kemudian negatifnya kita hubungkan. Nah, pada board low pass filter akan menyala lampu indikator menandakan bahwasanya board sudah dialiri tegangan. Nah, di sini oke, CA2 nya kita hubungkan ke output low pass filter. Di sini kita coba pada frekuensi 100 sampai 3 kHz ya. Kemudian kita baca di osiloskop dengan gelombangnya. Nah, ini gelombangnya. Perbedaannya di sama yang kita uji coba pertama tadi di high pass filter. Dia pada high pass filter output dari boardnya dia naik kemudian turun. Berbeda sama low pass filter, dia naik kemudian ini ya. Ya, nampak perbedaannya.
Kemudian kita tes berapa frekuensinya. Nah, di sini terbaca 2,52 kHz ya. Kemudian kita akan baca menggunakan multimeter analog. Sini terbaca 2,14 kHz. Kemudian untuk di LCD terbaca frekuensi 25 ya, terbaca di LCD. Nah, di sini uji coba pada gelombang square ya. Di sini kita akan uji coba pada gelombang sinus. Kita copot, kemudian kita hubungkan ke gelombang sinus. Di sini kita copot jumpernya, kemudian kita hubungkan ke gelombang sinus. Nah, di sini kita akan baca di oscilloscope gimana bentuk gelombangnya. Oke, kita cek frekuensinya 2,5 sekian ya, jauh beda dari yang gelombang kotak tadi. Kemudian selanjutnya kita akan dicoba pada gelombang segitiga. Di sini kita hubungkan, kita masukkan ke gelombang triangular atau gelombang segitiga. Di sini kita cabut jumpernya, kita hubungkan ke tri. Nah, kita baca. Oke. Ini frekuensinya. Oke. Nah, ini merupakan dicoba pada board low pass filter. Kemudian selanjutnya kita akan uji coba pada board band pass filter. Nih, board band pass filter. Kita copot dulu ya. Kita letakkan kembali. Kemudian kita ambil. Nah, kemudian kita hubungkan kembali. Ini kita copot. Kita akan pertama uji coba pada gelombang kotak square. Sini kita hubungkan boardnya pada sumber tegangan. Nah, lampu indikator akan menyala pada board band pass filternya. Nah, di sini kita akan tampilkan gelombangnya dari frekuensi generator maupun dari board band pass filter. Nah, di sini kita baca di oscilloscope. Halus. Untuk band pass filter
dia pada frekuensi tinggi dia akan kebaca ya, kalau frekuensi rendah dia kebaca. Kita lihat di sini berapa frekuensinya. Frekuensinya 54,95 kHz ya. Nah, kemudian kita cek apakah menggunakan multimeter digital berapa frekuensinya. Sini kebaca frekuensi. Lima puluh 4 sini 5. Kemudian sini kita akan mengetes pada gelombang sinus ya. Gelombang sinus. Kita baca. Gelombangnya sinus. Ini tampilannya yang kuning dari keluaran frekuensi generator, kemudian yang biru dari keluaran band pass filter. Ini frekuensinya kita gunakan di frekuensi 100 sampai 3 kHz. Nah, kemudian selanjutnya kita akan baca pada gelombang segitiga atau gelombang triangular. Sini kita hubungkan jumpernya ke triangular, kemudian akan kita baca. Nah, ini dia untuk gelombangnya, ini frekuensinya. Sini yang terbaca di LCD. Kemudian kita akan baca menggunakan multimeter digital. Nah, jadi itu tadi uji cobanya dari trainer filter analog. Sini saya ulang kembali lagi pada prinsip kerja dari board yang telah kita buat tadi. Pada board high pass filter dia akan meneruskan frekuensi tinggi, kemudian akan meredam atau tidak melewatkan frekuensi rendahnya. Kemudian untuk low pass filter dia akan meneruskan frekuensi rendah, kemudian frekuensi tinggi yang melebihi dari kriteria low pass filternya dia akan terbuang. Kemudian band pass filter dia bisa membuang frekuensi tinggi, bisa membuang frekuensi rendah. Nah, mungkin itu aja hasil uji coba dari trainer filter analog saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf.
Mungkin sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.